Ya. Semangat sedikit. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Selamat malam semua. Selamat malam. Inilah semangat dan sukacita kebangkitan. Karena Yesus sudah bangkit, kita yang lain jangan malah menguburkan. Bapak-bapak ini, para brother, para sister, para mama, saudara-saudari, umat Allah sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Makam kosong, Tuhan hidup, kita selamat. Makam kosong, Tuhan hidup, kita selamat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di hadapan misteri kebangkitan Kristus, kita disodorkan begitu banyak kenyataan-kenyataan manusiawi yang seringkali sulit untuk kita bayangkan dan sulit untuk kita pikirkan. Ketika kita berkenal dari sejarah, Allah pertama kali menciptakan bumi dan juga menciptakan kita manusia. Allah bukan menciptakan segala sesuatu dari yang sudah ada, tetapi Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tiada menjadi ada. Allah tidak menciptakan dari segala sesuatu yang sudah teratur, tetapi Allah menciptakan segala sesuatu dari ketidakteraturan atau yang disebut dengan chaos. Dari ketidakteraturan Allah menjadikan segala sesuatu. Allah menjadikan langit dan bumi. Allah menciptakan penerangan-penerangan yang besar, lalu membatasi bumi ini dengan samudera air. Segala sesuatu yang sulit kita bayangkan dari pikiran dan kedalaman hati kita manusia. Dan Allah menjadikan segala sesuatu itu indah dan baik untuk kita manusia. Maka ketika kita diperhadapkan dengan misteri kebangkitan Kristus, satu hal yang paling nyata yang tampil di hadapan para wanita ketika mereka pergi ke makam untuk melihat dan menengok jenazah Yesus dan menyakini, juga diperhadapkan dengan satu kenyataan di luar pikiran manusia kita. Mereka diperhadapkan dengan makam kosong. Makam kosong. Kalau kita mau habis kubur kita orang mati, coba supaya kita lihat kuburan kosong, yang pilih dari saya habis itu langsung rumah sakit. Ya, UGD. Karena UGD habis itu pasti sudah hanya buat tempat rumah sakit jiwa atau tidak kembali ke tempat yang sama. Ya, kalau kita, tetapi wanita-wanita itu menyaksikan satu peristiwa ilahi yang sangat luar biasa di luar pikiran kita manusia. Tetapi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami di hadapan kenyataan ilahi, mereka hanya membatasi diri pada perasaan manusiawi semata dengan berbagai macam pikiran yang berkecampur, perasaan yang campur aduk yang menguasai hidup, hati dan jiwa mereka. Yang ada di dalam pikiran mereka bahwa jenazah itu sudah dicuri orang. Jenazah itu sudah dicuri orang. Tetapi apa? Di tengah kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan, justru Tuhan menampakkan sesuatu di dalam kehadirannya yang sederhana tetapi sangat memukau dan bisa membingkai setiap kegelisahan dan kecemasan mereka. Tampillah pemuda dengan pakaian berkilau-kilauan bertanya kepada mereka, apa yang kamu buat di sini? Siapa yang kamu cari? Dia telah bangkit dari antara orang mati. Kalimat ini yang membingkai seluruh refleksi iman kita pada misteri kebangkitan Kristus pada malam hari ini yang kita lakukan di dalam malam Injil Paskah. Bahwasanya peristiwa malam kosong menandakan bahwa Tuhan hidup, dan ketika Tuhan hidup, kita sekalian hanya dihantar pada satu tujuan, yaitu tujuan keselamatan. Maka malam kosong di hadapan para wanita, Tuhan hidup, sudah pasti kita selamat. Sudah pasti kita selamat. Dan ini kenyataan iman kita yang boleh kita renungkan, yang boleh kita hayati sepanjang hari-hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, kebangkitan
pergumulan, menyisakan begitu banyak peristiwa-peristiwa iman yang seharusnya kita refleksikan untuk kehidupan kita pada malam yang berakhir. Bahwa di hadapan misteri makam kosong, kenyataan makam kosong, Tuhan hidup, kita diselamatkan. Ada hal-hal yang seharusnya kita bekali untuk seluruh perjalanan dan persiapan hidup kita. Sebagaimana pemuda yang berkata kepada wanita-wanita yang pergi menyaksikan makam kosong, supaya mereka kembali dan percaya apa yang sudah dikatakan Yesus selagi mereka masih berada dengan Dia di Galilea, bahwa anak manusia harus mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan di balik kenyataan ini sesungguhnya misteri kebangkitan Kristus mau mengarahkan kita pada 3 hal yang sangat penting. Bahwasanya dengan kebangkitan Kristus ada salah sesuatu yang membatasi diri kita dengan Tuhan sudah dihancurkan, dan itu ada 3 tembok pemisah antara kita dengan Kristus yang sudah dihancurkan dengan peristiwa kebangkitan, peristiwa makam kosong yang kita layani pada malam ini. Yang paling pertama ini tidak lain adalah tembok natural kita. Tembok natural tidak lain tembok manusiawi kita di balik dosa manusia lama kita. Dosa turun-temurun yang kita bawa dari Adam dan Hawa manusia pertama sudah dihancurkan melalui apa? Melalui peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia dan berujung pada penyerahan diri Kristus dalam perjamuan malam terakhir. Ia mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang hidup di dalam tubuh dan darahnya. Karena Dia yang adalah Allah mengambil rupa kita manusia, Dia mengosongkan diri dari kealahannya supaya kemanusiaan kita dipulihkan, disembuhkan, dan diselamatkan. Dan tembok yang kedua tidak lain adalah tembok dosa. Tembok dosa sudah dikalahkan lewat peristiwa salib. Lewat peristiwa salib, kuasa maut, kuasa dosa sudah dipatahkan. Dan tembok pemisah yang kedua ini sudah dikalahkan lewat jalan penderitaan. Maka mulai saat ini, karena kebangkitan Kristus, kita yang hadir di sini bukan lagi sebagai seorang hamba penderita, tetapi kita keluar sebagai hamba karena kebenaran Kristus atas maut. Dan tembok yang ketiga yang sudah dihancurkan tidak lain adalah tembok maut, tembok kematian yang sudah dihancurkan dengan peristiwa kebangkitan yang kita layani pada malam hari. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tinggal di dalam harapan yang sia-sia, untuk terus tidak diperbaharui di dalam hidup, tetapi sebaliknya ketika kita yakin dengan kebangkitan Kristus, kita akan dihantar pada kemenangan sejati di dalam kemuliaan Allah, karena Dia telah mengalahkan maut. Dia telah menyembuhkan luka lama kemanusiaan kita, dan kita telah mengenangkan kembali keilahian kita di tengah kemanusiaan kita untuk kembali pada keilahian surgawi di dalam diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika tembok ini sudah dihancurkan, yang pada awalnya memisahkan diri kita dari Tuhan, lewat peristiwa kebangkitan pada malam hari ini, apa yang menjadi pesan untuk diri kita? Yang menjadi pesan untuk diri kita tidak lain adalah ini. Yang pertama, kita bukan lagi menjadi manusia-manusia yang takut terhadap dosa. Takut terhadap dosa. Kadang-kadang kita takut terhadap dosa. Kita lihat, kita lebih sering mengajarkan kepada anak-anak kita, orang-orang yang sering kali dekat dengan kita, jangan lakukan itu karena dosa. Kita lebih takut dosa ketimbang lebih takut berbuat dosa. Maka mulai saat ini, karena Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, jangan lagi takut terhadap dosa, tetapi takutlah ketika kamu berbuat dosa. Ini berat. Takutlah ketika berbuat dosa. Yang ini berat. Saya yakin berat.
Sebagaimana ketika kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan melalui air hidup dan jiwa kita dibersihkan, dipulihkan untuk mengambil bagian sebagai bagian dari kekuatan Allah. Maka di dalam kekuatan inilah kita memiliki kemampuan untuk melawan dosa dan memiliki kemampuan untuk mengatakan kepada diri kita masing-masing supaya tidak lagi berbuat dosa. Dan hal yang kedua, tidak lain sama seperti wanita-wanita itu yang pergi memberitakan bahwa apa yang mereka lihat adalah benar kepada Petrus dan kawan-kawan. Demikian pula pada malam hari ini kita diajak dan kita diutus untuk menjadi misionaris kebangkitan, bukan membawa kepada orang-orang di sekitar kita tentang sesuatu yang sering kali tidak kita yakin, tetapi kita membawa sesuatu yang kita yakini di dalam iman, bahwa Kristus yang hidup membawa kita keselamatan. Dia yang bangkit benar-benar membawa bagi kita kehidupan yang baru di dalam Dia yang tidak lain adalah cahaya kehidupan. Kita harus menjadi misionaris karena apa? Karena ketika Tuhan bangkit, Tuhan memberi pesan kepada murid-muridnya bahwa untuk kembali ke Galilea, dan hal pertama yang mengajak kita untuk menjadi misionaris tidak lain kembali ke tempat kita masing-masing, kembali ke dalam dirimu sendiri. Galilea, di sanalah kamu akan berjumpa dengan Tuhan yang kamu imani yang bangkit pada malam hari ini. Janganlah mencari Dia di tempat lain. Carilah terlebih dahulu di dalam hatimu, dalam hatimu yang terdalam. Di situ kamu akan menemukan Dia yang hidup dan bangkit yang kita rayakan perayaannya pada malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, semoga pikiran Petrus di hadapan kenyataan yang diperhadapkan dengan wanita-wanita tidak menguasai diri kita di hadapan makam kosong. Dan akhirnya semoga apa yang dipikirkan Petrus dengan pernyataan wanita-wanita bahwa Yesus tidak ada lagi makam sebagai pernyataan yang omong kosong, hari ini kita yakin bahwa ketika makam kosong, Tuhan itu hidup, kita selamat. Akhirnya saya menutup dengan satu pantun di sini. Kosong-kosong omong kosong, makam kosong bukan omong kosong. Hati-hati, hati kosong. Awas, surga dan neraka, surga dan gereja pasti kosong. Semoga Tuhan